Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi yamudu binasri man i'tasama bihablihil matin wa amila bima fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang mulia Masjid Jami' Darul Naim rahimakumullah. Selayaknya pada saat seperti ini selalu kita ungkap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak hentinya memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga dengan kesemuanya itu kita dapat duduk bersimpuh bersama di tempat yang mulia ini, baitin min buyutillah, guna sama merasakan kenikmatan kelezatan salat Jumat berjamaah. Hadirin, kenikmatan ini belum tentu dirasakan oleh saudara kita yang memang sebenarnya muslim. Mungkin karena uzur syar'i seperti dalam perjalanan jauh atau dalam keadaan kurang sehat. Namun masih ada saudara kita yang keterbatasan ilmu agama dan tidak mau menuntut ilmu agama, juga tidak merasakan kenikmatan ini. Yang lebih memprihatinkan hadirin, ada saudara kita sebenarnya maklum dan mafhum, tetapi hanya di benaknya hanya urusan duniawi, profit oriented semata, transaksional materi semata yang dikejarnya, ditinggalkan kenikmatan ini. Senantiasa kita doakan agar saudara kita yang dalam perjalanan jauh diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam keadaan kurang sehat diberikan kesehatan yang sempurna, yang keterbatasan ilmu agama diberikan Allah untuk senantiasa menuntut ilmu, dan yang sedang lalai Allah senantiasa kembalikan ke dalam jalan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat, terlebih pada umat yang selalu taat dan tidak pernah bosan dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dari mimbar yang mulai ini, Al-Fakir Allah mengajak pada kita semua agar senantiasa kita tingkatkan takwa kita. Jangan sepelekan sekecil apapun ada daya upaya pada diri kita. Kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, lakukanlah. Buang rasa malu, buang rasa egois. Mudah-mudahan akan menyelamatkan kita. Salah satu aplikasinya ialah apapun profesi kita, siapapun diri kita, kapanpun dan dimanapun kita berada, selalu memperhitungkan keberadaan pengawasan Allah dalam setiap aktivitas kita. Dengan demikian kita akan selamat dan meraih keuntungan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. 1 bulan kemudian masuki bulan Ramadan. Masih teringat bulan Ramadan yang lalu, seakan baru kemarin. Begitulah waktu demi waktu yang kita lalui, apalagi dalam kehidupan kota yang besar ini, tanpa terasa, bahkan tak ada rasa beda, hampir tak ada rasa beda siang dan malam. Tapi rutinitas itu apakah kita lakukan begitu saja tanpa mengintrospeksi diri kita masing-masing, tanpa kita muhasabah dari akil balik hingga sekarang, sudah benarkah amal yang kita lakukan? Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana kita mengevaluasi diri kita ini? Ada beberapa hal dalam keadaan singkat. Yang pertama, untuk kita mengevaluasi diri, sempatkanlah kita untuk meningkatkan ilmu agama. Karena dengan ilmu itu
kita pastikan semua ibadah kita, solat kita, muamalah kita benar sehingga sah sesuai dengan syariat agama Islam. Dalam bermuamalah, berdagangkah, dalam bekerja dan lain sebagainya. Tentu ini kita harus ketahui mana yang benar, bahkan mana yang lebih afdal. Ini kita dapati dalam satu kajian ilmu yang namanya Majlis Taklimkah itu, di masjid, di surau, atau kajian-kajian yang tentunya harus ada gurunya. Sering Al-Fail ungkap, Majlis Taklim itu bagaikan sebuah cermin kaca. Apabila kita ingin berangkat dari rumah, baik ke kantor, berdagang dan sebagainya, tentu kita harus melihat apakah kita sudah rapi, apakah kancing kita sudah pas dengan lubang yang ada, atau mungkin para direksi sudah paskah dasih dengan baju matching atau tidak dan sebagainya. Itulah Majlis Taklim. Seakan kita selama ini ibadah kita sudah pas, sudah baik, tetapi ketika kita mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh guru kita, masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum pas, dan tentunya banyak kesalahan-kesalahan, keluhan-keluhan yang harus kita dapati. Yang tentunya kita harus dapati itu, kita harus dapati ilmunya agar kita dapat membedakan mana hak dan batil. Itulah yang pertama, sempatkan kita sesibuk apapun untuk kita menuntut ilmu, untuk ilmu agama tentunya, bagaimana kita beribadah dan sebagainya. Yang kedua hadirin, untuk kita mengevaluasi diri kita ini, terus kita bersihkan hati kita, hilangkan dendam, dengki, sombong, baik dalam rumah tangga, terhadap pasangan hidup kita kah, terhadap kakak, adik, mertua, ipar dan sebagainya, tetangga. Mari kita bersihkan hati kita, apalagi menjelang Ramadan. Jangan sampai amal ibadah kita hilang amalnya, hilang pahalanya, karena kita selalu hasad kepada orang lain. Ini bisa membakar kebaikan seorang seperti api membakar kayu bakar. Nabi dalam hadisnya mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Hati-hati terhadap sifat dengki, karena ia bisa menghabiskan kebaikan seseorang sebagaimana api bisa melalap kayu bakar. Itulah hadirin. Lalu di samping kita mendengarkan ilmu agama, bersihkan hati, mari kita terus berusaha sekuat mungkin apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita tempati, berdasarkan semua dengan jalur yang halal. Jangan yang haram, jangan yang subhat atau remang-remang, apalagi yang haram. Ini adalah suatu hal yang harus kita introspeksi. Masa lalu, orang semua punya masa lalu, biarkan masa lalu, mari kita ke depan menengok lebih baik. Itulah yang ketiga. Hadirin berikutnya, tugas kita ialah agar menjaga pahala-pahala yang kita dapati dalam melakukan ibadah. Marilah kita banyak beristighfar dengan sungguh-sungguh, karena Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajala fi sahifatihil istighfaran katsira. Beruntung sekali seorang yang di hari kiamat nanti memiliki catatan banyak istighfar dalam lembar amalannya, dalam lembar hidupnya. Hidup di kota seperti ini, kita memang agak sukar untuk menghindari hal-hal yang sifatnya terkadang maksiat. Baik mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, dengki pada orang lain. Namun kita masih memiliki kesempatan untuk menghapus dosa yang pernah kita lakukan itu dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah, akhirnya untuk menjaga lisan kita agar tetap kita terjaga dari perbuatan yang menghabiskan pahala ibadah kita, dengan kita suka mengumpat orang lain, mencari kesalahan orang lain. Lalu mari kita menghisab diri agar semua itu kita hindari. Kita tidak lagi mencari-cari orang lain, kita tidak lagi mencari-cari kejelekan orang lain. Lebih baik muhasabah diri sendiri,
memilih evaluasi, mawas diri serta mencari aib sendiri daripada mencari aib orang lain. Kata Nabi, tuba liman saqalahu aibahu an uyubin nas. Beruntunglah sekali orang yang sibuk mencari aibnya sendiri ketimbang mencari aib orang lain. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang sangat sederhana singkat ini. Kesimpulannya, waktu 5 waktu kita lalui tanpa terasa Ramadan sebentar lagi kita akan ikuti, kita akan rasakan, kita nikmati. Maka mempersiapkan itu, tingkatkan ilmu agama dengan taklim. Kemudian bersihkan hati kita. Hati kita harus bersih. Kemudian banyak beristighfar, raih rezeki dengan cara yang halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatu innahu ghafurur rahim wa qul bil fil warham wa anta khairur rahimin.